Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman yang nonton. Hari ini saya mau berbicara tentang sebuah sepatu yang tahun ini hingga tahun depan kemungkinan besar akan saya gunakan di dalam race event, yaitu sepatu yang kemarin mencetak atau mempertajam personal best saya di 10K dan di half marathon. Sepatu apa ya? Udah kelihatan sendiri ya. Yaitu Asics, brandnya dari Asics, tipenya yaitu Metaspeed Tokyo, yang serinya yang Edge. Jadi mungkin pertama saya mau ngejelasin dulu ya, apa sih personal best itu. Jadi personal best itu adalah catatan waktu dalam berlari, catatan waktu seseorang ya dalam berlari, di mana dalam jarak waktu tertentu adalah kemampuan terbaiknya atau catatan waktu terbaiknya. Jadi catatan waktu itu sendiri sih ya banyak yang merekamnya. Maksudnya ada pencatatannya bisa melalui smartwatch, yaitu mungkin ada Garmin, Coros, dan lain-lain gitu kan. Bisa juga tercatat di kayak aplikasi running aplikasi ya, yaitu kayak Strava, itu juga bisa tercatat di situ. Nah, untuk kategori pencatatannya sendiri itu beragam. Ada yang mulai dari 1 kilo, terus 1 mil, 5 kilo, 10 kilo, half marathon, dan maraton. Biasanya pencatatannya seperti itu. Nah, kemarin sepatu ini, yaitu Metaspeed Tokyo ini, mencatatkan 2 kali personal best buat saya, yaitu mempertajam sih bahasanya ya, mempertajam personal base saya sendiri. Jadi sudah lama memang saya tidak mencatatkan waktu personal base saya lagi di beberapa event, dan akhirnya kemarin untuk 10 kilonya itu saya personal base pecah di Bayan Run di Balikpapan. Itu bulan apa ya kemarin ya, saya lupa, nanti bisa dicek aja. Nanti saya lihat ya, itu di 10 kilonya itu akhirnya saya dengan sepatu ini mencatatkan waktu di 46 menit untuk 10 kilonya. Terus kalau di half marathonnya kemarin saya mempertajam catatan waktu saya di Jakarta Running Fest, yang mana akhirnya saya berhasil di sub 150 dan finish di race course-nya itu di 149, di 149 untuk race course-nya. Jadi 2 kali secara berturut-turut di 2 event terakhir saya, sepatu ini membantu saya untuk dapat mencatatkan waktu personal best saya. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan-kelebihan sepatu-sepatu seperti ini, yaitu sepatu-sepatu super shoes ya kalau kita bilang. Jadi sepatu super shoes itu sendiri banyak macamnya, dari brand-brand lain juga ada. Sebelumnya saya juga menggunakan brand Adidas, yaitu mereka punya di Adios Pro 4, atau kalau mau yang supernya lagi itu ada di Adios Pro Evo, yaitu sekarang sudah Evo 2 ya, tapi saya masih belum merasakan sepatu tersebut karena ya harganya memang ya 2 kali lipatnya super shoes ya, yang dari brand-brand lain. Nah, entah kenapa di beberapa akhir event kemarin, karena seperti yang saya jelaskan ya, akhirnya saya memutuskan berpisah dengan brand Adidas kemarin di Berlin Marathon, dan akhirnya setelah itu di setiap event yang diselenggarakan saya sekarang menggunakan brand dari Asics. Jadi alhamdulillah akhirnya saya juga berhasil mempertajam catatan waktu saya. Nah, untuk Metaspeed sendiri jadi kalau di Asics itu banyak ya. Nggak cuma di Asics sih, di beberapa brand sepatu lainnya juga mereka itu punya tahap apa ya, punya jenis-jenis sepatu yang digunakan. Jadi kalau saya secara pribadi itu membaginya ke dalam tiga apa ya, tiga level ya, tiga level dari jenis sepatu itu, yaitu seperti daily trainer, terus ada juga super trainer ya yang di tengah-tengah, nah sama yang di untuk yang eventnya. Jadi kalau saya bilangnya super shoes-nya ya. Nah, di brand Asics sendiri ini itu
macam-macam tuh. Kalau ada yang bilang kalau di daily trainernya itu ada Nova Blast, terus ada Super Blast juga. Terus kalau di tier tengahnya itu saya menggunakan Magic Speed, dan di tier Super Shoes-nya saya menggunakan Asics dari Metaspeed ini. Nah, jadi kalau untuk daily trainer sendiri, jujur saya justru belum pernah mencoba ya untuk dari brand Asics ini. Nggak tahu nih, mungkin Asics mau ngirimin. Saya sih dari kemarin itu pengen sekali merasakan Mega Blast ya, yang katanya tuh luar biasa sekali, melebihi dari Super Blast ataupun Nova Blast. Nah, saya juga belum pernah mencobanya. Jadi saya untuk brand Asics ini baru menggunakan dari seri Magic Speed 4 dan Metaspeed. Kalau untuk Metaspeed sendiri sebenarnya saya sudah mulai menggunakannya dari seri Paris. Ya, dari seri Paris, dan itu sudah beberapa kali saya gunakan sebenarnya di event-event di tahun 2025. Kalau saya nggak salah tuh saya menggunakannya di Imiran di bulan Januari, terus di BTN Jakim, dan itu untuk Metaspeed Paris ya, Metaspeed Paris, dan akhirnya mereka merilis Metaspeed Tokyo ini. Nah, di Metaspeed Paris kemarin itu dia ada dua jenis tuh kalau saya nggak salah. Itu ada yang serinya Edge dan serinya Sky. Entah kenapa. Nah, kalau ditanya bedanya apa, itu bisa di googling aja. Kalau kata orang atau kata Asics-nya sendiri itu, si Metaspeed Sky itu untuk mereka yang menggunakan atau tipe larinya menggunakan tipe lari stride, dan Edge itu cadence. Nah, di Metaspeed Tokyo itu dia sebenarnya mengeluarkan satu lagi, yaitu Metaspeed Array ya. Nanti untuk review berikutnya kita tunggu aja. Jadi saya mau membahas yang Metaspeed Tokyo dulu nih. Nah, saya semenjak Metaspeed Paris kemarin itu saya menggunakan serinya yang Edge gitu kan. Jadi lebih menggunakan cadence. Bedanya apa? Kalau dari segi beda sih nggak ada ya. Dari penampilan tuh dia nggak ada. Yang paling ketara tuh biasanya dari sole-nya. Kalau yang Edge itu biasanya sole-nya hitam, tapi kalau yang Sky itu biasanya mengikuti warna dari body atau dari uppernya. Lalu pertanyaannya biasanya, berapa sih berat dari sepatu ini? Saya nggak tahu ya berat sepatu ini secara resmi. Yang penting ini ringan banget lah. Mungkin pasti kalau tebakan saya ini di bawah 200 gram. Sepatu-sepatu ini di bawah 200 gram. Terus dropnya kalau saya nggak salah juga itu ini sekitar 5 mili deh kalau nggak salah dropnya. Tapi bisa di searching ya. Dan sudah banyak reviewer lainnya. Terus apalagi ya, upper di atasnya ini saya senang sekali ya. Saya nggak tahu nih jenisnya apa. Dia seperti jaring-jaring gitu, seperti mesh, dan ini breathable banget. Menurut saya sepatu super shoes di brand-brand itu saya paling merasa di antara yang pernah saya pakai ya, yaitu brand-brand yang pernah saya pakai itu seperti On. Itu ada di apa ya, On, saya lupa tipenya yang warna kuning itu nanti gambarnya saya taruh di sini deh, gambar sepatunya ya. Nah, yang On terus Adios Pro 4 dan Metaspeed ini saya merasa dari ketiga sepatu super shoes itu saya merasa Metaspeed ini yang paling breathable, jadi paling dingin lah gitu. Kelihatan banget sih memang jaring-jaringnya ya. Kalau dia midsole-nya ini dia berubah nih. Dia menggunakan FF Lip. Jadi kalau yang sebelumnya itu menggunakan FF Turbo, sekarang dia menggunakan FF Lip. Nah, feel-nya yang saya rasakan benar memang sepatu ini empuk banget ya. Apalagi kalau mereka yang menggunakan tipe pelari yang menggunakan apa nih? Kalau kita bilang itu bagian depannya ini dia ngedorongnya tuh enak banget sepatu ini gitu kan. Tapi ya saya ya yang pelari rekreasional kadang kalau masih 5-10 kilo saya masih bisa menjaga form saya, tapi kalau sudah 21 udahlah natural aja, kadang juga heel, pokoknya senyamannya aja kalau saya gitu kan. Nah, terus bedanya lagi tuh ada di dalamnya, tapi saya juga belum pernah bongkar ya. Jadi katanya plat karbonnya antara Metaspeed Edge, Sky, dan yang di Ray, yang di seri Tokyo ini tuh berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan daya dorongnya itu berbeda-beda.
Terus berikutnya lagi apa ya? Nah, ini pendapat pribadi saya aja ya, pendapat pribadi saya. Saya sudah menggunakan jenis Metaspeed ini semenjak Paris ya. Saya merasakan memang perbedaan paling kerasanya adalah softness-nya. Memang Metaspeed Tokyo ini menurut saya lebih lembut, lembut banget malah, lebih soft daripada Metaspeed yang Paris. Cuman perasaan saya ya, atau ini pendapat pribadi saya, itu kalau yang Metaspeed yang Paris itu justru lebih lebih apa ya? Lebih stabil dia ketimbang dari yang Tokyo ini. Memang kelihatan banget ya. Aduh, saya nggak bawa yang ini sih ya, nggak bawa yang Paris ya. Memang kelihatan banget ya dari bentuk belakangnya ini. Itu menurut saya dia sebenarnya lebih stabil yang jenisnya yang Paris gitu kan, dari ketimbang yang Tokyo ini. Tapi overall saya nggak tahu kenapa nih, memang teknologi ya sepatu ya. Ini saya merasakan enak banget. Lari itu kemarin saya di JRF sub 150 menggunakan sepatu ini itu kayak apa ya, nggak effort sama sekali gitu loh, dan finish strong aja gitu, nggak yang lecet atau yang apa namanya kalau blister dan lain-lain ya, walaupun sudah menggunakan tipe kos kaki yang anti blister gitu, tapi memang luar biasa sih kalau yang Metaspeed ini. Terus feel-nya yang jelas nyaman ya kalau saya ya. Dengan tipe kaki yang wide, saya merasa sepatu ini juga masih nyaman banget buat saya gunakan. Cuman memang kalau yang tipe-tipe sepatu seperti super shoes ini ya durability-nya memang kurang ya. Jadi jangan dipakai harian. Kalau saya sih pakainya ya event-event saja gitu. Atau ketika menggunakan speed session. Bahkan saya juga menggunakan Magic Speed itu kadang hampir daily kalau misalkan pada saat latihan itu adalah speed session. Jadi di antara pace 5, 4, 5 interval tuh saya menggunakan si Magic Speed itu. Nah, yang konon katanya Magic Speed 5 juga sudah keluar ya, tapi saya belum belum mengetahui dan belum punya sepatu dari Magic Speed 5. Jadi overall terima kasih banyak sih Essex sudah memberikan atau memberikan sebuah sepatu yang luar biasa, dan ini jujur menjadi sepatu idaman saya. Saya suka sekali sepatu ini, feel-nya, dan berhasil membuat personal best saya yaitu 10K di 46 menit. Tinggal 1 menit lagi itu menjadi record pribadi mungkin seumur hidup saya ya. Karena saya bukan atlet, menurut saya lari di 10 kilo 45 menit itu sudah sungguh luar biasa buat saya pribadi, walaupun buat teman-teman saya yang lain, pelari-pelari lain itu sebenarnya belum ada apa-apanya gitu kan, masih tergolong lambat. Tapi di usia saya yang sudah menyentuh angka 36 tahun, berlari 10 kilo di 46 menit itu ya udah lumayan ngos-ngosan ya. Dan jujur kalau personal best pribadi saya di half marathon, saya mengincar sebenarnya di 145 atau sub 145 deh itu. Tapi masih perjalanan saya masih jauh, saya masih membutuhkan latihan-latihan lebih lanjut. Kalau ditanya harga sepatu ini itu di harga 4,5 juta, 4,5 itu ada di store-nya Essex. Tapi ya cepat-cepatan aja ya untuk mendapatkan, karena katanya konon katanya sepatu ini sih goib, jadi nggak semuanya bisa mendapatkan. Tapi kalau saya nggak salah di reseller udah banyak kok sepatu yang ini ya, apalagi sepatu yang ini nih. Jadi teman-teman bisa mencari, bisa mungkin siapa tahu bisa juga merasakan. Dan ini semua murni review pribadi saya ya. Jadi mungkin bisa dampak atau feel rasanya itu bisa berbeda-beda di setiap pelari. Mungkin itu saja video singkat pada hari ini. Semoga teman-teman semua saya doakan mempunyai rezeki, bisa merasakan sepatu-sepatu impiannya teman-teman sendiri, dan bisa digunakan di race-race event nasional maupun internasional, dan bisa mencatatkan personal best-nya
sesuai dengan harapan dan impiannya teman-teman sekali. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan waktunya untuk menonton review singkat dari Metaspeed Edge yang konon ini menjadi salah satu sepatu terbaik yang pernah ada. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Saya doakan semuanya yang menonton bertambah rezekinya dan bisa mendapatkan sepatu impiannya. Terima kasih. Emang belum ada yang punya ya sepatu ini ya? Katanya susah dapetin. Saya iya sih. Si hijau.